Bismillahirrahmanirrahim. Di kota Mekah melaksanakan haji. Hati tenang mendengarkan kultum. Sebelum acara dimulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 65, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Eli Yunidar dari kelas KMP. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rimayati. Bagaimana kabar, Buya? Alhamdulillah semuanya lancar, Bu. Alhamdulillah sehat ya, Buya. Amin, amin. Ya Allah. Besar harapan kita, Buya selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kita sapa juga Bunda kita. Assalamualaikum Ibu Eli Yunidar. Waalaikumsalam, Ibu Yat. Siap Ibu, Bunda? Insya Allah. Semoga Allah berikan kelancaran sehingga bisa menguraikan Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 dengan tenang dan penuh semangat. Kami dari grup MC mensupport Ibu dengan nuansa putih-putih. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Eli Yunidar, disilakan. Syukran, Bu Rimayati. Ya. Hai Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semua tindak lanjut kita, perilaku kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah SWT yang akan memperbanyak bekal kita nanti menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti kelak di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Dan di surganya pun kita berdoa kepada Allah
agar kita bisa bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 65. Kita bersama Ibu Eli Nidar. Assalamualaikum Bu Eli Nidar. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Di mana Ibu alamatnya sekarang di sini? Masih di Depok ya, Oh, Depok ya. Kukutan. Oke. Ibu usia ada berapa nih Bu? Usia baru menginjak 88 sejak Oh, bulan Juli yang lalu. Alhamdulillah, 8 ya. Ibu mungkin peserta yang paling tua di Alasani ya. Oke, yang bawa Ibu dulu ke Alasani siapa Bu? Ini? Nanda ini Nayulvia. Hah? Nina Yulfia. Oh, Nanda aja Bu ya. Ananda ya. Oh, Nanda kandung atau Nanda apa? Nanda ponakan. Nah, baik kalau itu ya, Ibu tergabung dalam kelas KMP 23 bersama Uni Zurniati sekarang ya. Iya betul Bunda. Oke, udah siap ya Bu ya? Iya Bu ya. Silakan Bu untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Segala sanjung dan puji miliknya yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, pemberi rahmat dan nikmat pada sekalian alam, termasuk kita yang hadir sekarang di Al-Hasani, karena nikmat iman dan kesehatan serta kesempatan yang diberikan kepada kita, makanya kita dapat berkumpul mengikuti acara Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa syafaat untuk umat Islam, untuk umat semuanya. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita terima sampai akhir hayat. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustadz Buya Rizal Al-Hasani yang telah memuluskan jalan kita untuk mencapai tujuan akhir kita dengan memberikan petunjuk, memberikan jalan kemudahan dengan gramatikal metode Al-Hasani. Metode Al-Hasani yang satu-satunya, tidak ada lagi yang lain yang lebih mudah dari itu. Dapat menguraikan ayat sampai sekecil-kecilnya, sampai satu huruf menjadi huruf, sampai kata ganti, sampai kata akar-kata, yang kemudian dapat kita artikan melalui bantuan almarhum Bapak Mahmud Yunus dan Bapak Munawir. Dengan demikian kita dapat mengerti sebagian isi Al-Quran yang telah kita artikan, yang dapat kita pergunakan kesehari-hari sedikit-sedikitnya untuk sekedar mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Kemudian juga kepada Bapak Ibu pembimbing yang sebagai perpanjangan tangan Buya menyampaikan kelanjutan pelajaran mengenai uraian mengenai dengan metode Al-Hasani ini. Pendamping-pendamping biar di kelas manapun juga
di kelas yang banyak ragamnya saya juga kurang sempurna mengetahuinya, dan juga kelas tahsin. Saya lebih mengalami, berpaham mengenai kelas saya sendiri, kelas KMP, yang saat-saat terakhir ini ngebut dalam latihan-latihan hampir setiap hari, melebihi jam yang ditentukan. Tapi itu harus kami jalani karena banyaknya penampilan-penampilan dari KMP untuk kajian ba'da subuh ini. Nggak terbayangkan kita kelelahan yang dialami oleh pendamping-pendamping kami, terutama Uni Zurmiati, yang sampai mengalami meriang sampai masuk angin karena tidak ada waktu istirahat rupanya. Mudah-mudahan saja beliau itu tidak menjadi sakit karena kami sangat butuh dia. Masih banyak al-an'am yang masih akan diuraikan. Kami rasanya agak merasa gelap kalau tidak diterangi oleh dia, di Zurmiati. Juga pendamping-pendamping yang lainnya seperti Ibu Hajah Nur Erwani dan Ibu Khadijah. Sangat menentukan, sangat memberikan masukan kepada kami. Kalau kita memikir kembali dari awal mula saya belajar di Al-Hasani ini yang buta sama sekali, yang hanya waktu itu saya hanya pandai membaca Quran saja dan membaca terjemahan, tapi tidak tahu apa yang mana yang diartikan itu. Entah sesuai dengan ayatnya, entah sesuai dengan katanya, belum tentu. Alhamdulillah, metode Al-Hasani inilah yang membawa pelita yang menerangi apa yang saya jalani sejak selama ini. Pada awalnya juga kaku, belum tentu arah apa sebenarnya yang kita pelajari. Tapi dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Joko yang waktu itu membenakkan kepada kami, pada saya khususnya 14 pelaku. Dengan gayanya sendiri, dengan hitungan-hitungan tangannya, dan bagaimana akhirnya saya mengerti dan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan 14 pelaku. Demikian itu ya secara tatah titih namanya satu persatu dipahami. Akhirnya jadi juga. Akhirnya tahu juga apa yang kita hadapi sekarang ini. Sebagai pembuktian, kalau kita yang belajar belajar dengan metode Al-Hasani ini, apakah benar kita tahu, mengerti dengan sesungguhnya, atau menghafal saja? Justru itulah barangkali ya, setiap penampilan-penampilan waktu ba'da subuh ini membuktikan bahwa kita sudah tahu, sudah mengerti dengan apa yang kita baca. Dengan uraian satu persatu, ayat per ayat, huruf per huruf. Demikian. Dengan itu saya akan mencoba menguraikan ayat Al-An'am nomor ayat 65 dan akan saya mulai. Saya mulai lebih dulu dengan pembacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaba.
azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 65 ini terdiri dari 29 penggalan dan dikemas di dalam 2 bagian. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 22. Bagian 2, penggalan 2 sampai dengan 29. Bantu, masih mau belajar murid Al-Quran. Penggalan Al-Quran Al-An'am ayat 65. Penggalan 1 full. Penggalan 2 wa. Penggalan 3 al-qadiru. Penggalan 4 ala. Penggalan 5 an. Penggalan 6 yab'asa. Penggalan 7 ala. Penggalan 8 kum. Penggalan 9 azaban. Penggalan 10 min. Penggalan 11 fauqikum. Penggalan 12 au. Penggalan 13 min. 14 tahti arjulikum. 15 au. 16 yalbisa. 17 kum. 18 syia'an. 19 wa. 20 yuziqa. 21 ba'dakum. 22 ba'sa ba'din. 23 unzur. 24 kaifa. 25 nusarrifu. 26 al-ayati. 27 la'alla. 28 kum. 29 yafqahun. Nah, yafqahuna. Huraian gramatikal Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 65, bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 22. Penggalan 1 kul. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri dari kata kerja perintah ini sukun di akhirnya dengan pelaku anta. Kata kerja perintah ini berasal KKP berasal dari KKSAD. Takulu. Prosesnya. Dibuang ciri KKSAD-nya yaitu ta. Huruf pertama sesudah dibuang KKSAD-nya itu hidup berharkat. Maka tidak usah diberikan alif penolong. Huruf akhirnya disukunkan menjadi kul. Huruf waw sukun dan lam sukun, dua huruf sukun yang bergandengan tidak bisa dibaca, maka waw sukunnya menghilang. Maka bacaan menjadi kul. Akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah SIA 1.5 dalam KKSAD. Huruf
sia di tengah akar kata kembali ke dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya berganti menjadi alif. Bola fa'ala. Artinya terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan 2, huwa. Berbentuk kata ganti, artinya dia. Penggalan 3, al-qadiru. Berbentuk kata benda superlatif. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri superlatifnya asmaul husna. Akar katanya qadara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya di dalam Mahmud Yunus halaman 332, yang maha kuasa. Penggalan keempat ala. Berbentuk huruf jar, artinya atas. Penggalan kelima, an, belum bermakna. An juga termasuk huruf yang memfathahkan akhir KKSAD. Di dalam buku materi 36, halaman 36. Artinya bahwa penggalan keenam, ia bahasa berbentuk KKSAD. Aslinya ya ba'su, karena ada an di depan, maka yang memfathahkan huruf akhir KKSAD maka menjadi ya ba'sa. Ciri KKSAD-nya berawalan dengan ya dan berakhiran dengan dhammah. Pelakunya huwa, akar katanya bahasa, polanya fa'ala. Artinya di dalam Mahmud Yunus halaman 68, dia akan mengirim. Penggalan selanjutnya, 7. Ala, berbentuk huruf jar, artinya atas. Penggalan 8, kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan 9, azaban. Berbentuk kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatif, ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya alba, pola kata kerja, fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Artinya, di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, siksaan. Penggalan 10, min, merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan 11, fauqikum, berbentuk kata benda majemuk terdiri dari fauqi dan kum. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama, fauqi tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata benda keduanya, kata ganti.
Kata benda pertama fauki merupakan kata kerja khusus. Aslinya fauka. Karena didahului oleh huruf jar, makanya menjadi fauki. Ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata fawaka menjadi faka. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berganti menjadi alif, berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya dalam Mahmud Yunus halaman 326 di atas. Kata benda kedua kum. Kata ganti artinya kalian. Arti dari fauqikum di atas kalian. Penggalan ke-12. Au. Huruf bermakna. Artinya atau. Penggalan ke-13. Min. Huruf jar artinya dari. Penggalan ke-14. Tahti arjulikum. Merupakan kata benda majmuk terdiri dari tahti, arjuli, dan kum. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda ketiga kata ganti. Kata benda pertama tahti. Kata benda khusus aslinya tahta. Karena didahului oleh huruf jar menjadi tahti. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Pola kata benda fa'la. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 76 di bawah. KB2-nya arjuli. Arjuli kata benda kata kerja jamak. Aslinya arjulan. Karena KB kedua dalam KBM menjadi arjuli. Karena diikuti kata ganti, tanwinnya hilang satu, menjadi arjuli. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata rajila. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya rijlun. Pola kata benda tunggalnya fi'lun. Pola kata benda jamak afdun. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 138 kaki-kaki. KB ketiganya kum berbentuk kata ganti yang artinya kalian. Arti dari tahti arjulikum di bawah kaki-kaki kalian. Penggalan ke-15 au. Huruf bermakna yang artinya atau. Penggalan ke-16 yal bisa. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yal bisu. Karena adanya an di depan yang memfathahkan huruf akhir KKSAD
maka menjadi yalbisa. Ciri kakak seadanya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa, akar kata labisa, polanya fa'ala, terdapat di dalam Munawir halaman 1249. Dia akan mengacaukan. Penggalan ke-17 kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-18 tiaan. Bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya saya'a menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Wala kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya si'atun. Wala kata benda tunggal fa'latun. Wala kata benda jamak fi'lan. Ya, fi'alan. Artinya dalam Munawir halaman 76 golongan-golongan. Penggalan ke-19 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-20 yuzika. Bentuknya kakak SAD. Aslinya yuziku. Karena ada an di depan menjadi yuzika. Ciri kakak SAD-nya berawalan ya dan berakhiran dom. Pelakunya huwa. Akar katanya zawaka menjadi zaka. Di sini berlaku kaidah ya 1 poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola af'ala. Arti di dalam Munawir halaman 455 dia akan merasakan. Penggalan ke-21 ba'dakum merupakan KBM. Terdiri dari ba'da dan kum. Ciri KBM-nya, KB1 tidak beralif lam dan tidak bertanwin. KB keduanya kata ganti. KB1 ba'da. Kata benda murni. Aslinya ba'dan. Karena bermajemuk menjadi ba'da. Pola kata benda fa'la. Artinya dalam Muhammad Yunus 69 berarti sebagian. Kata benda kedua kum. Berbentuk kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-22 ba'sa ba'din. Juga berbentuk KBM. Berbentuk kata benda majmuk. Terdiri dari ba'sa dan ba'din. Ciri kata benda majmuk. Kata benda pertamanya tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama ba'sa berbentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya ba'san. Karena bermajemuk menjadi ba'sa. Ciri kata benda berakhiran tanwin.
ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya ya usah. Pola kata kerja adalah pola kata benda maklun. Terdapat dalam Muhammad Yunus halaman 55 dan 56 kekuatan. Kata benda keduanya ba'din. Kata benda murni. Aslinya ba'dan. Karena KB kedua dalam KBM ini berubah menjadi ba'din. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di dalam Muhammad Yunus halaman 69 sebagian. Jadi arti dari kata majemuk bahasa ba'din, kekuatan sebahagian yang lain. Arti bagian 1 Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 penggalan 1 sampai dengan 22. Engkau katakanlah, dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan siksaan kepada kalian dari atas atau dari bawah kaki-kaki kalian, atau dia akan mengacaukan kalian dalam golongan-golongan, dan dia akan merasakan kepada sebahagian kalian kekuatan sebahagian yang lain. Bagian 2 penggalan 23 unsur. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir, pelakunya anta. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Tanzuru. Prosesnya dibuang ciri KKSAD-nya itu ta. Karena huruf pertamanya sukun, maka ditambahkan alif penolong. Harakatnya memperhatikan huruf kedua akar kata. Jadi kedua akar kata berharakat domah, maka alif penolongnya berharakat domah. Dan sukunkan huruf akhir menjadi unsur. Akar katanya nazara, polanya fa'ala. Artinya di dalam Munawir 1433, engkau perhatikanlah. Penggalan ke-24 kaifa. Artinya bagaimana. Penggalan ke-25 nusarifu. Berbentuk KKSAD. Ciri berawalan nu dan berakhiran domah. Pelakunya nahnu. Akar kata sorofa. Pola fa'ala. Fa'ala. Artinya terdapat di dalam Muhammad Yunus halaman 215. Kami akan mengembalikan. Penggalan ke-26 al-ayati. Merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya alif lam. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata awaya. Satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia di dalam Al-Quran. Menurut penelitian Al-Hasani. Pola kata kerjanya ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fa'latin.
Artinya di dalam Mahmud Yunus halaman 53 tanda-tanda. Penggalan ke-27. La'alla huruf bermakna artinya agar. Penggalan ke-28 hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan 29 yafqahuna berbentuk KKSAD. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum. Kata-katanya Fatiha. Polanya fa'ala. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 321. Mereka akan memahami. Arti bagian 2 Al-Quran surat Al-An'am ayat 65 penggalan 23 sampai 29. Engkau perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda itu agar mereka benar-benar memahaminya. Arti keseluruhan dari surat Al-An'am ayat 65. Engkau katakanlah, dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan siksaan kepada kalian dari atas atau dari bawah kaki-kaki kalian, atau dia akan mengacaukan kalian dalam golongan-golongan, dan dia akan merasakan kepada sebagian kalian kekuatan sebagian yang lain. Engkau perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda itu agar mereka benar-benar memahaminya. Demikian yang dapat saya uraikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bu Eli Yunidar dalam usia yang sudah bukan muda lagi, tapi masih sempat berinteraksi dengan Quran? Nyaman-nyaman aja, Bu ya. Ah. Nyaman rasanya. Ibu sehari-hari sekarang kegiatannya apa nih Bu di luar Quran? Nggak ada ngeliat-liat Quran, menulis-nulis gitu aja. Oh gitu Qurannya ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah usia 88, 88 Juli kemarin ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah istiqamah tetap ya Bu ya. Iya, Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah dan bisa nanti memahami Al-Quran ya Bu. Iya, Bu ya. Mumtaz ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu tadi itulah gramatikal Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah oleh engkau ya. Kul, katakanlah engkau, huwal qadir. Dialah yang kuasa. Dia maha kuasa. Siapa itu? Allah. Allah ayyab'atha. Atas untuk dia mengutus alaikum kepada kalian. Apa itu? Azab. Allah sangat berkuasa. Tentu azab yang dikirim ini tidak semata-mata asal dikirim. Tentu ada penyebabnya ya. Atau ada takdirnya. Ala ayyab'atha alaikum azaban min fawqihim, di atas kalian, atas melalui petir, hujan badai dan sebagainya. Au min tahti arjulikum, atau di bawah kaki kalian, gempa, banjir dan sebagainya ya. Dia bisa dari atas, bisa dari bawah, bagaimana Allah mau ya. Au yalbisakum, atau tadi mencampur adukkan, mengacaukan, atau mencampur adukkan kalian sia di dalam golongan-golongan, atau lagi mana yang benar mana yang salah ya. Itu apa tuh? Wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd,
dia merasakan kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain. Jadi sebagian akan menguasai sebagian yang lain. Unzur, maka perhatikan oleh engkau, kaifa, bagaimana nusawrifu, kami mengulang-ulang, menjelaskan ayat-ayat la'allahum, agar mereka yafqahuna, agar mereka memahami, agar mereka mengerti. Ya Allah sering baik dalam kejadian peristiwa yang ada di muka bumi ini, Allah berulang-ulang gempa, tsunami, apalagi guntur, dan sebagainya, kebakaran itu berulang-ulang kejadian supaya kita memahami. Kita introspeksi diri, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, tadi yang dapat saya sampaikan, lagi Mumtaz Bu Eli Nidar, tentunya dalam hal ini ada hal-hal mungkin yang salah sebut, salah kata. Kalau ada yang salah, kami mohon bertakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Remayati sebagai moderator, kami kembalikan. Silakan Bu Remayati. Ya, Bu ya, terima kasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 60. Berikut penjelasannya.